Selamat pagi. Sebagaimana diketahui bahwa ITB telah mengeluarkan kebijakan untuk 2 minggu ke depan, kuliah-kuliah dilakukan tidak secara tatap muka. Nah, untuk topik kita kali ini, saya akan memilih perkuliahan tidak tatap muka tetapi juga tidak online, supaya mahasiswa-mahasiswa yang tidak atau kurang kuotanya tidak bermasalah dengan kuliah online. Jadi saya akan menyampaikan bahan kuliah berupa PowerPoint yang saya sudah kasih suara. Sehingga mudah-mudahan kalian bisa mempelajarinya atau bisa membacanya dan mendengarkannya setiap saat kalau diperlukan. Nah, saya akan mulai dengan arus bolak-balik, tetapi tidak dari awal karena penjelasan tentang arus bolak-balik sudah disampaikan oleh Pak Andi minggu lalu. Jadi saya akan memberikan ringkasannya saja. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk arus bolak-balik ini. Pertama adalah arus bolak-balik secara prinsipil itu sama dengan arus atau tegangan searah. Jadi semua formula-formula itu mirip, bukan sama ya, tapi mirip. Sebagai contoh, misalnya dalam arus searah, tegangan itu sama dengan arus kali resistan, ya resistansinya misalnya. Nah, untuk arus bolak-balik pun juga sama. Tegangan itu sama dengan arus kali sesuatu yang analog dengan resistansi. Dalam hal ini, itu disebut sebagai reaktansi kapasitif atau reaktansi induktif atau impedansi. Jadi pada prinsipnya tegangan itu sama dengan arus kali impedansi. Kalau seandainya kita punya komponen tidak hanya resistor, tapi induktor dan juga kapasitor, maka kita bisa menentukan impedansinya sehingga tegangan itu tinggal mengalihkan arus dengan impedansinya. Yang kedua, kalau kita punya beberapa komponen yang disusun secara seri misalnya, maka impedansinya itu harus dijumlahkan. Artinya impedansi diperoleh dengan penjumlahan dari resistansi, reaktansi kapasitif, atau reaktansi induktif, namun penjumlahannya harus secara fasor, tidak dijumlahkan secara aljabar. Jadi kalian harus ingat betul, kalau untuk rangkaian arus DC, maka kalau kita punya resistor yang dipasang seri, maka resistansi totalnya adalah penjumlahan aljabar dari seluruh resistor yang ada. Nah, untuk arus bolak-balik, kalau kita punya RLC, mau L-nya 2 atau C-nya 2 nggak masalah. Yang jelas penjumlahannya harus dilakukan secara fasor. Ya. Nah, selanjutnya, yang ketiga, pada arus AC, fasa arus dengan fasa tegangan bisa berbeda. Jadi, jangan selalu berpikiran bahwa fasa arus dan tegangan itu sama. Fasa arus akan sama dengan tegangan kalau arus AC tersebut melalui resistor. Nanti kita lihat ya. Yang keempat, kalau kita punya rangkaian RLC ya, secara seri tentunya, kita hanya membahas RLC seri, maka arus yang melalui resistor akan sama dengan arus yang melalui kapasitor, akan sama juga dengan arus yang melalui induktor. Dengan kata lain, arus di mana-mana sama. Oleh karena itu, pada perhitungan arus bolak-balik, maka arus akan menjadi patokan. Ya, kenapa? Karena arus di mana-mana itu sama. Jadi, kalau seandainya nanti ada persoalan arus bolak-balik, yang harus dijadikan patokan adalah arusnya dulu. Nah, baru kita lihat bagaimana tegangannya. Karena apa? Karena tegangannya umumnya memiliki beda fasa dengan arusnya. Dan yang terakhir, beda fasa antara arus dan tegangan. Beda fasa itu ada dua kemungkinannya. Lebih dulu atau lebih lambat ya.
positif atau negatif. Itu ditentukan berdasarkan diagram fasor. Jadi, diagram fasor harus dibuat dengan tepat, ya. Dan kita lihat apakah diagram fasornya itu antara arus tegangannya itu arusnya mendahului atau tegangannya mendahului. Nah, itu dilihatnya dari diagram fasor. Nah, sekarang bagaimana dengan resistor dalam rangkaian AC? Ini sudah dibahas sebelumnya, tapi intinya adalah kalau kita punya resistor, kemudian dihubungkan dengan rangkaian AC, maka kalau seandainya resistor itu kita ambil persamaannya sebagai Vm cos omega T, di sini ada omega T, ya, maka arusnya pun juga akan sama fasanya, yaitu cos omega T, ya. Nah, yang dimaksud dengan fasa yang sama adalah kita coba lihat kalau arus itu di sini arus direpresentasikan dengan yang merah. Kalau arusnya itu mencapai puncak, maka tegangannya pun juga sampai di puncak. Kalau arusnya sampai di lembah, maka tegangannya pun juga sampai di lembah. Arusnya mencapai titik nol, tegangannya pun juga mencapai titik nol. Artinya apa? Artinya arus dan tegangan seirama, kira-kira gitulah. Makanya disebut arus dan tegangannya sefasa, ya. Nah, kalau kita gambarkan diagram fasornya, kita ambil atau kita boleh mengambil yang lurus ini, yang mendatar ini, itu adalah omega T sama dengan 0, ya. Nah, karena tegangannya dan arusnya memiliki sudut omega T, jadi kita tarik ke atas omega T, maka kita gambarkan ini panahnya, yaitu arus, ya, dengan sudut omega T dan panjangnya adalah IM. Kemudian kita tarik juga tegangan yang panjangnya adalah Vm. Nah, maka arus dan tegangan ini dua-duanya searah, arahnya ke atas sana, ya. Kenapa? Karena sekali lagi, ini arus dan tegangannya memiliki sudut omega T, ya, sudut fasanya. Nah, sekarang saya bisa menggambarkan omega T nolnya atau omega T sama dengan nolnya tidak di sini, tidak di arah mendatar, tapi saya gambarkan omega T sama dengan nolnya itu miring seperti itu, ya. Bukan miring, artinya di bawah. Supaya apa? Supaya besar omega T-nya, sudutnya itu dari sini ke situ adalah omega T. Sehingga arusnya itu ada di garis horizontal seperti ini, ya. Kita akan lebih mudah melihat arus atau tegangan itu horizontal atau vertikal, itu paling mudah. Nah, maka dengan cara seperti itu kita punya arus yang fasornya itu di sumbu horizontal dan tegangannya pun juga memiliki arah yang sama dengan arus di sumbu horizontal, ya. Jadi arus dan tegangannya ini sefasa. Bagaimana kalau seandainya kita punya induktor? Kalau induktor sudah dijelaskan bahwa fasa arus akan tertinggal pi/2 dari fasa tegangan. Artinya apa? Artinya kalau di sini saya punya tegangannya omega T, maka arusnya akan tertinggal sebesar pi/2. Kalau tertinggal, maka di sininya ada minus pi/2. Itu secara fisik bisa digambarkan. Kalau tegangannya sudah di puncak, arusnya itu masih di nol di sini, ya. Arusnya baru sampai puncak di sini, tapi tegangan itu sudah turun ke nol. Jadi arusnya selalu tertinggal sebesar pi/2. Nah, kalau itu kita gambarkan menggunakan diagram fasor dan kita menggunakan yang horizontal ini adalah omega T sama dengan 0, maka arusnya itu akan berarah ke sana karena ini sudutnya adalah omega T. Nah, arusnya tertinggal 90 derajat atau pi/2. Atau dengan kata lain bahwa tegangannya mendahului arus sebesar pi/2. Kalau mendahului itu harus ke sana arahnya, ya. Ini kalau mendahului. Karena apa? Karena muternya itu berlawanan arah dengan jarum jam. Otomatis si tegangannya itu akan berarah ke sana, ya.
dengan sudut pi per 2. Mirip dengan yang sebelumnya, kalau saya gambarkan ini dengan cara lain, yaitu omega T 0-nya ada di sini, maka kita bisa dapatkan sudut ini adalah omega T. Maka arusnya akan ke arah sana. Akibatnya lagi, Vm-nya untuk induktor itu akan ke arah sana. Jadi khusus induktor, kalau arusnya horizontal, maka tegangannya itu ke atas. Ya, ini sudutnya adalah pi per 2. Ya, jadi ingat, arus horizontal sumbu X dan tegangannya sumbu Y positif. Itu untuk induktor. Bagaimana dengan kapasitor? Kapasitor itu kebalikannya dari induktor. Jadi justru arusnya yang mendahului fasa arusnya mendahului fasa tegangannya sebesar pi per 2. Jadi dengan kata lain, fasa arus itu plus pi per 2 lebih dibanding dengan fasa tegangan. Jadi kalau misalkan tegangannya di sini omega T, maka arusnya adalah omega T plus pi per 2. Ya. Nah, ini kebalikannya dengan dari induktor. Jadi kalau arusnya itu sudah mencapai puncak, misalnya di sini, ya, si tegangannya masih di sini, belum sampai puncak. Baru pada seperempat siklus berikutnya, tegangannya mencapai puncak. Jadi tegangannya terlambat pi per 2 dibanding dengan arusnya. Nah, kalau kita gambarkan dalam diagram fasor, kembali arusnya arah sini, kemudian ini sudutnya omega, kemudian kita tarik arus ke arah sana, dan arus itu mendahului tegangan sebesar pi per 2. Oleh karena itu, maka tegangannya akan ke arah sini. Ya. Nah, kalau kita gunakan lagi yang omega T-nya searah dari sini, maka ini sudutnya adalah omega T, maka arusnya akan ke sini dan tegangannya akan ke bawah. Jadi untuk kapasitor, arus sekali lagi kita ambil yang X positif, sedangkan tegangan di kapasitornya Y negatif. Saya selalu menggunakan arusnya di sumbu X positif supaya konsisten. Ya. Nah, kalau kita punya 3 komponen RLC dan itu dipasangkan secara seri, maka itu disebut sebagai rangkaian RLC seri. Maka kita punya R di sini, kita punya L di situ, kita punya C di situ, maka tegangan antara R dan L dan C itu sama dengan tegangan AB. Jadi tegangan AB itu adalah VR, VL, VC. Tapi ingat, menjumlahkannya harus secara fasor. Nah, kalau saya aliri rangkaian RLC seri ini dengan I sama dengan IM cos omega T, maka arus ini itu akan melalui R, melalui L, dan melalui C. Tidak mungkin arusnya berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk rangkaian RLC seri, maka yang dijadikan patokan itu adalah arusnya. Jadi kalau kita diberikan arus, maka gunakan arus itu sebagai patokan. Tapi kalau misalkan yang diketahuinya adalah tegangan sumber, maka kita harus cari dulu arusnya, baru arus yang sudah diperoleh itu menjadi patokannya. Baik, sekarang kita lihat bagaimana kita menentukan impedansinya. Nah, tadi sudah saya tunjukkan bahwa saya gunakan arus yang arahnya horizontal seperti ini, ya. Maka kalau saya gunakan arus horizontal seperti ini ke sumbu X positif, maka tegangan di antara R itu akan searah dengan arus. Tegangan di antara L itu akan ke atas. Dan tegangan di antara C atau di kaki-kaki kapasitor akan ke bawah. Jadi ini adalah 3 vektor yang saling tegak lurus antara VR, VL, dan VC. Ya, VL di sini ya itu akan sama dengan arus maksimum kali XL.
VR-nya akan sama dengan arus maksimum kali R. Ya, sedangkan VC itu juga sama dengan arus maksimum dikalikan XC. Coba kalian lihat, ini ada IM, IM, IM. Kalau IM-nya kita delete, maka kita hanya punya XL di situ, kemudian R di sini, dan XC di situ. Ya, harap diperhatikan, menggambarkan fasor ini, panjangnya R, panjangnya XL, dan panjangnya XC harus benar magnitude-nya, besarnya. Misalnya kalau R-nya katakanlah 300 ohm, kemudian XL-nya 600, maka yang XL harus 2 kali lebih panjang dibanding dengan R. Kalau tidak, maka nanti kita akan salah pada saat menentukan sudut atau beda fasanya. Nah, maka dari gambar ini gambar ini harus selalu diingat terus, ya, yaitu R ke kanan, XL ke atas, X ke bawah. Maka penjumlahan keseluruhan masing-masing fasor itu tak lain dari jumlah atau impedansi antara titik A sampai dengan titik B. Kenapa? Karena di situ ada RLC. Penjumlahan secara fasor menghasilkan impedansinya itu sama dengan R kuadrat ditambah XL plus dikurangi XC kuadrat yang hasilnya seperti ini. Sedangkan sudut Pi-nya itu diperoleh dengan cara menghitung XL dikurangi XC dibagi R. Coba perhatikan di sini. Di sini XL-nya lebih panjang dibanding dengan XC. Maka kalau XL kurang XC itu arahnya ke atas. Sebaliknya, kalau XC-nya lebih panjang, maka XL kurang XC itu ke bawah. Akibatnya sudut Pi-nya pun juga akan berbeda, ya. Oleh karena itu, maka waktu menggambarkan XL, XC, dan R, maka besarnya atau panjangnya harus proporsional dengan besarnya. Ya. Nah, gambar ini jangan sampai lupa, ya. Itu gambar untuk impedansinya. Saya berikan contoh soal. Ini ada sebuah rangkaian RLC, ya, saya pasang seri. Ini adalah titik A di sini, kemudian titik B. Jadi AB itu adalah kaki-kaki resistor, sedangkan ini adalah titik C. Titik C itu adalah titik B dan C adalah kaki-kakinya induktor, dan ini titik D. Dan titik D itu adalah C dan D adalah kaki-kaki kapasitor. Nah, di sini diketahui R-nya 300 ohm, L-nya 0,1 Henry, dan C-nya 2 mikrofarad. Kemudian tegangan sumber itu yang di sini, itu adalah 50 sinus 1000 T plus pi per 3. Nah, saya masukkan di sini pi per 3 supaya agak membingungkan. Saya buat agak membingungkan supaya kalau yang bingung paham, mudah-mudahan yang tidak bingung akan lebih paham lagi, ya. Nah, tentukan impedansi antara A sampai C, artinya impedansi antara R sampai dengan L, kemudian B dengan D. B dengan D itu artinya antara L dengan C, dan AD. AD itu adalah keseluruhan impedansinya. Persamaan arusnya sebagai fungsi waktu, berapa I efektif, berapa VAC. VAC ini adalah tegangan antara A dan C, fungsi waktu, VBD juga fungsi waktu, VAC efektif, dan daya rata-rata. Baik, bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini? Sekali lagi, kita harus baca soalnya baik-baik, kemudian ambillah data-data dari persoalan itu. Nah, di sini data-datanya adalah VS-nya sama dengan 50 sin 1000 T plus P3, plus Pi dibagi 3. Kemudian ini ada R, L, dan C-nya. Dari keterangan ini, ya, dari keterangan VS itu, maka ini pasti adalah V maksimumnya VM-nya. Kemudian yang ini itu adalah omeganya. Jadi omeganya adalah 1000 rad per detik. Sedangkan yang pi per 3 itu adalah konstanta fasa untuk tegangan. Ingat, ini bukan beda fasa tegangan dengan arus, tapi ini adalah konstanta fasa tegangan. Sebetulnya saya bisa aja kasih 0. Tapi ya ini saya
memberikan beda fasa atau konstanta fasa tegangan sebesar pi/3 untuk memastikan bahwa kalian paham betul dengan beda fasa, tegangan, dan arus. Ya. Nah, maka dari data-data ini, kita bisa tentukan berapa XL, XC, dan R. Ini mudah. XL-nya sama dengan omega L, kalikan saja omega dengan L-nya. XC-nya sama dengan 1/, omega C, kita dapatkan. XL-nya adalah 100 ohm, kemudian XC-nya adalah 500, sedangkan R-nya itu adalah 300 ohm. Ya. Nah, kita tentukan arusnya sebagai patokan. Dan untuk menentukan arus, maka kita perlu menentukan berapa impedansi totalnya, yaitu impedansi antara A dan D. Untuk menentukan impedansi antara A dan D, maka kita perlu menggambarkan fasor antara A dan D. Ya, gambarnya adalah ini adalah fasor untuk R. Ingat R itu 300, kemudian ini adalah fasor untuk XL. XL itu 100, maka kurang lebih sepertiga panjangnya. Sedangkan XC itu 500 ke bawah. 5 kali lipatnya XL kurang lebih. Ya, maka kalau kita hitung totalnya, kita akan dapatkan impedansi totalnya adalah ini, ya, ke bawah, ya, bukan ke atas. Kalau kita hitung impedansi totalnya adalah 500 ohm. Sedangkan PAD di sini itu sama dengan minus 0,3 pi radian. Tinggal dihitung, ya. Mudah ini. Nah, jadi yang penting adalah kita dapatkan ZAD-nya dan juga PAD-nya. Ingat, di sini minus itu karena arahnya ke bawah, ya. Tapi kita tidak akan serta-merta menggunakan ini, minus ini, untuk menentukan beda fasa. Karena bisa begini, kalau I-nya di sini, I-nya itu ke arah sana, sedangkan Z-nya ke arah sana atau V-nya ke arah sana, maka kita bisa katakan I mendahului. Atau bisa juga tegangan tertinggal. Jadi mendahului dan tertinggal itu tergantung dari apa namanya, referennya dulu, yang mana dulu gitu. Dan kita mau melihat apa dulu, ya. Nanti kita lihat bagaimana kita menetapkan beda fasa antara tegangan dan arusnya. Kalau salah satunya diketahui, bisa arus, bisa tegangan. Ya. Nah, setelah kita dapatkan Z-nya, maka kita bisa ZAD, maka kita bisa menghitung berapa ZAC. ZAC itu adalah impedansi antara A dan C. Sama seperti tadi, kita gambarkan dulu diagram fasornya. Yang ini adalah R, kemudian yang ini adalah XL. Maka dengan mudah kita bisa menentukan ZAC-nya, ya. Seperti ini. Jadi akar dari R kuadrat plus XL kuadrat, sehingga total ZAC-nya adalah 316 ohm. Kemudian Pi-nya pun juga bisa kita hitung, ya. Yaitu tangen XL dibagi R, sehingga Pi-nya adalah 0,1 pi radian. Demikian pula untuk ZBD. ZBD itu adalah impedansi antara B di sini dan D di situ, yaitu antara L dengan C. Ya, kita gambarkan. Ini adalah L-nya, XL, ini adalah XC-nya. Tinggal dikurangi, kita dapatkan ZBD-nya itu adalah 400 ohm. Ya, sedangkan PBD-nya 0, pi/2, minus pi/2 radian. Nah, dari data-data ZAD dan kemudian kita dapatkan V maksimumnya ada 50 volt, maka untuk menentukan arusnya mesti begini kan. Arus fungsi waktu adalah arus maksimum. Kemudian yang ini adalah fasanya tegangan, ini adalah fasa tegangan. Tapi kemudian berikutnya lagi harus ditentukan beda fasa antara tegangan dan arus. Beda fasanya itu adalah yang ini. Nah, masalahnya adalah yang diketahui itu adalah tegangannya ke sini. Yang ditanyakan itu adalah arusnya ke sana. Dari gambar ini, arusnya mendahului tegangan sebesar pi. Maka di sininya harus plus pi.
ya. Ingat sekali lagi, ini adalah tegangan yang diketahui, sedangkan ini adalah arus yang dicari. Arus lebih dulu dibanding tegangan. Kenapa? Karena sekali lagi muternya kan ke sana, ya, muternya ke situ. Jadi arus lebih dulu. Oleh karena itu, maka di sini harus ditambah besar pi AD-nya. Kalau ditambah itu artinya mendahului. Ya, tadi kita sudah hitung bahwa PAD-nya itu adalah minus, tapi minus itu hanya menunjukkan terhadap I. Jadi jangan dilihat minusnya, tapi lihatlah diagram fasor yang ini ya secara keseluruhan. Dari sini itu terlihat bahwa arusnya mendahului, maka di sini harus plus ya. Nah, masukkan semua. IM-nya adalah VM dibagi ZAD, kemudian ini bisa kita hitung dengan mudah, maka arus fungsi waktunya adalah seperti ini. Dan ini adalah patokan arus yang akan kita gunakan untuk menentukan tegangan-tegangan berikutnya. Arus efektif itu mudah bisa dicari, yaitu dengan cara membagi IM-nya dibagi dengan akar 2. Ya. Nah, selanjutnya, berapa tegangan antara AC? Tadi sudah ditunjukkan fasornya seperti ini ya. Jadi kita tahu berapa ZAC dan berapa PAC-nya. ZAC-nya adalah ini, PAC-nya adalah itu. Sekali lagi, tegangan itu sama dengan arus kali impedansi. Ini adalah maksimumnya. Ya, tegangan maksimum AC. Makanya kita harus masukkan IM arus maksimum dan ZAC-nya. Kemudian kita masukkan sinus ya, sama dengan yang tadi arusnya, dan ini adalah fasor arus sampai situ. Nah, kita lihat yang kita tahu itu adalah arus yang arahnya ke situ. Sedangkan yang ditanyakan VAC. VAC itu searah dengan ZAC. Akibatnya apa? Akibatnya tegangan mendahului arus. Oleh karena itu, maka di sini harus ditambahkan beda fasanya. Jelas ya? Yang ini 1000 T plus Pi per 3 plus 0,3 Pi itu adalah fasanya arus. Nah, untuk tegangannya harus ditambah. Kenapa? Karena ini adalah arah fasor tegangan, yang ini arah fasor arus. Jadi tegangan mendahului. Masukkan semua angkanya, maka diperolehlah VAC-nya seperti ini. Ya, IM-nya masukkan, kemudian ZAC-nya masukkan, kemudian ini pun juga masukkan, PAC-nya dapatnya sini. Sedangkan VAC efektifnya tinggal diambil VAC maksimum dibagi ya, ini VAC maksimum dibagi dengan akar 2, dapatnya itu. Nah, bagaimana dengan VBD? Sama juga. Dari bahasan sebelumnya kita dapatkan fasor seperti ini, di mana XL dikurangi XC-nya seperti itu. Nah, impedansi itu tidak ada negatif. Maka walaupun ini ke bawah, nggak apa-apa, kita masukkan itu sebagai positif ya, selisihnya. Kemudian beda fasanya tadi dapatnya ini. Ya. Nah, sama dengan yang tadi, maka VBD adalah ini maksimumnya, V maksimum, dan V maksimum itu terdiri dari arus maksimum dan ZBD. Ya. Kemudian sinus yang ini sampai situ adalah fasa arus. Sedangkan yang kita cari adalah tegangan. Ingat, arusnya yang diketahui adalah ini, sedangkan tegangan itu adalah itu. Maka tegangannya terlambat Pi per 2 dari arus. Ya, maka di sini ya besarnya Pi-nya harus minus Pi per 2. Kenapa minus? Sekali lagi, karena tegangan lebih atau terlambat Pi per 2 dari arus. Sekali lagi, untuk menetapkan plus minusnya, lihat di diagram fasor. Mana yang diketahui, mana yang dicari. Untuk kasus ini yang diketahui adalah arusnya, sedangkan tegangan yang dicari. Tadi waktu kita mencari arus,
ya, arus di masing-masing komponen yang diketahui adalah tegangan antara atau tegangan sumber. Yang dicari adalah arus. Makanya kita gunakan tegangan sumber sebagai patokan dan lihat arusnya mendahului atau terlambat, ya. Nah, lain-lainnya sama, tinggal dikalikan, dapatkanlah ini. Sedangkan dari rata-ratanya, itu tinggal kita menggunakan I kuadrat efektif R, atau kalau mau pakai I efektif, V efektif, kita harus kalikan dengan eh, cos dari beda fasanya. Ya, sama hasilnya. Mau pakai yang atas, boleh. Mau pakai yang bawah juga boleh. Hasilnya sama. Sebagai latihan, saya berikan contoh soal, berikan soal yang mirip, tapi sekarang saya berikan L-nya 0,9 Henry. Ya, silakan dicoba. Dan soal ini dikumpulkan pada hari Jumat maksimum pukul 17 menggunakan WA atau dikirim lewat WA. WA caranya kalian bikin dulu jawabannya di selembar kertas. Tidak boleh 2 lembar, hanya 1 lembar. Maksud saya hanya 1 halaman. Kemudian kasih nama dan NIM, kemudian setelah selesai difoto hanya satu halaman, kemudian kirimkan ke WA saya, ya. Maksimum Jumat 2 hari lagi pukul 17, ya, dan 1 foto saja, tidak boleh 2 foto, ya. Perhatikan betul bagaimana menggambarkan diagram fasor sehingga kita tahu mana tegangan atau arus yang mendahului atau yang tertinggal. Ya, selamat bekerja. Terima kasih. Selamat pagi.